Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan bahas timer counter PLC Siemens S7 1200. Nanti pengujiannya kita tes secara langsung maupun secara simulasi ya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa teman-teman klik tombol di bawah ini ya. Terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Hari ini kita masuk ke timer counter Siemens ya. Nah, seperti apa? Ininya saya share ya. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan ya, di sini timer counternya. Ini timernya ya. Ya, jadi timer on delay ini. Nah, jadi seperti apa? Jadi kalau misalnya ini inputan ya. Ini di timer itu ada konstanta ya, setting waktu ya. Jadi buat nunda berapa lama hidupnya misalnya. Nah, ini hidupnya 5 detik. Jadi kalau misalnya inputnya di on kan, timernya akan bekerja nih, ngitung ya. Tapi kalau dia belum sampai 5 detik sampai setting waktunya, inputannya di off kan, maka timernya akan off ya, sehingga outputnya juga masih off ya. Nah, ketika dihidupkan lagi di sini sampai dia hidup terus ya, dia timernya akan ngitung. Setelah dia 5 detik maka outputnya akan on ya. Nah, itu prinsip di timernya ya. Nah, itu prinsip di timernya. Kalau prinsip di counter seperti apa? Nah, ini kalau di counter ya. Nah, kalau counter itu inputannya ada dua ya, ada dua. Yang pertama sinyal pulsa ya, pulsa itu on off ya. Ya, kalau misalnya sensor ada ini deteksi sensor, ada deteksi benda on sama off on off gitu ya. Nah, itu satu pulsa. Barang yang kedua misalnya off masuk, off on off misalnya. Nah, itu yang kedua. Nah, itu pulsanya ya. Jadi kalau misalnya sama settingnya, misalnya di setting sampai 3 kali deteksinya, misalnya deteksi benda hitungnya. Kalau misalnya baru dua ngitung pulsa yang masuk, habis itu sinyal resetnya masuk ya, maka otomatis dia akan outputnya akan off ya, tetap ya. Nah, dia akan balik lagi kondisinya ke counternya, akan balik lagi ke preset value-nya 3 ya. Jadi kalau ulang lagi, kalau dia masuk lagi sinyalnya sampai 3 kali, ketika sinyal ketiga, maka outputnya akan on gitu ya. Nah, kapan dia outputnya akan mati? Kalau sinyal resetnya masuk ya, sinyal resetnya on ya, maka otomatis outputnya akan off ya, dan counternya akan balik kondisi awal ya. Oke, itu dia prinsipnya counter sama timer ya. Nah, sekarang kita masuk ke PLC Siemens-nya ya. Nah, sambil dibuka programnya ya. Nah, ini program Siemens-nya ya. Tiap portal kita buka, ini ada create new project. Tetap ya, misalnya tulis saja misalnya latihan timer counter misalnya. Nah, ini kita oke kan ya, kita create ya. Nah, habis itu apa yang nanti kita lakukan yaitu kita bikin configure device ya. Nah, kemudian add new device. Kemarin kita pilih yang tipe PLC yang ada nih, yang dia ada di kampus, CPU S7 1200. Ini CPU-nya 1214 ACDC ya. Nah, ini pilihnya ini ya, PG ya. Nah, ini kemudian ini kita add saja. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, ini kalau ngecilin pakai ini saja ya. Nah, ini jangan lupa yang kita ada itu ya, yang kita ada kemarin ya. Ini ada tambahan nih, ada tambahan modul analognya. Nah, ini
Ini kita pilih di sini, klik 2 kali di hardware katalog ya. Nah ini di signal boot ada aki. Nah ini dia. Oke, ini kita okekan saja, dia baru akan muncul. Nah ini akan muncul, itu langkah yang pertama ya. Ya kemudian kita bikin dulu ininya setting dulu. Setting ini add new subnet ya. Ini apa? Ini IP-nya ya. IP PLC-nya 192.168.01.255. Oke, kemudian baru kita bikin programnya ya. Nah, kemarin kita bikin saja dulu ya. Ini add new block. Ya, add new block. Kita tambahkan ya suatu function dulu. FC, kita bikin programnya di FC. Nah ini dia program FC nya ya. Nah nanti dari OB nya ini, OB1 ini kita panggil ya, kita panggil programnya supaya jalan, program FC1 tadi. Nah ini kita panggil di FC1, di OB1 ya, kita panggil terus saja FC1 ya, enter saja. Nah oke, kemudian Anda masuk di blok 1 FC1 ini. Nah ini timernya itu seperti apa timernya? Nah Anda kalau misalnya lihat di bit instruction ini ada timer operation ya. Nah ini ada TP, T-on, T-off ya, T-on-R. Nah kita pakai 2 aja dulu, T-on sama T-off misalnya ya. Nah kita klik di sini, kita bikin misalnya inputan yang tadi ya, yang seperti yang tadi di timing diagram misalnya I 0.0 ya. Nah ini kemudian misalnya kita ganti di name tag misalnya Saplar 1 misalnya. Change ya. Oke, nah ininya timernya seperti apa? Nah ini klik sini ya, Anda tulis aja T ya, T on ya, T on. Nah ini T on nih. Nah Anda klik sini ya, Anda enter saja. Nah ini akan dia buat ya DB nya, data blocknya secara otomatis saja. Ini oke. Nah ini preset value nya, ini PT nya ini ya, misalnya tadi 5 detik ya, berarti nulisnya 5S ya, itu ya, 5 detik 5S. Ini langsung kita hubungin ke output misalnya. Ini outputnya I 0.0 misalnya. Nah ini misalnya kita namanya bagian di name tag-nya misalnya lem 1 misalnya. Oke, change. Nah ini yang timer on delay ya. Kalau timer off delay seperti apa? Nah kita lihat ya, kita input yang berbeda misalnya di 0.1 di 0 ya misalnya. Nah ini misalnya Saplar 2. Oke, ini kita masuk lagi, ambil lagi saja. Nah ini T off misalnya ya. Nah ini ada top nih. Nah nanti bedanya seperti apa? Ini oke saja ya. Lihat di sini. Nah ini misalnya tadi ya, anggap samalah 5 detik juga ya, kita lihat, atau ya 5 detik juga lah ya, 5S ya. Kalau mili tulis aja 5 ms misalnya, millisecond ya. Ini kita outputnya misalnya ki 0.1 ya, kita rename dulu. Nah, yang 2 misalnya. Oke, nah ini dia, ini timernya ya. Nah kemudian kalau sekarang kalau misalnya
Jadi ini nanti kita lihat ya fungsinya. Kemudian kita sekalian sama counter seperti apa kalau counter. Ya, kalau counter berarti Indonesia itu kita kasih inputan lagi. Counter itu ada dua ya, ada dua inputan sinyal. Misalnya ini 0.2, ini sampai 3 misalnya. Nah, ini juga. Oke. Nah, kalau counter, nah sama ambilnya ini ya. Tulis aja tadi kalau counter itu di bit instruction itu ini ada counter operation ya. Nah, ini ada CTU, counter up, CTD, counter down, ini CTUD ya, counter up down ya. Nah, misalnya kita ambil CTU, itu saya CTU ya. Nah, klik ya, enter saja. Nah, ini otomatis saja dia buat. Nah, ini dia nih, dua sinyal tadi kan ada inputannya, ada sinyal push sama sinyal reset. Nah, ini resetnya Anda masukin nih. Misalnya I0.3. Ya. Ininya PV-nya, nah ini preset value-nya. Misalnya berapa tadi? 3 kali hitungan, misalnya deteksi mobil 3 kali misalnya. 3 aja, tulis 3 ya. Nah, ini di outputnya misalnya kita pakai yang belum terdapat. Nah, 0.2 belum. I 0.2 ya. Nah, ini kita ganti rename-nya rem 3 misalnya. Nah, oke. Nah, ini yang CTU ya. Kalau satu lagi pakai CTUD deh. CTUD ya, kita tes sekalian nanti. CTUD. Nah, bisa seperti apa? Ini I0.3. Oke. Nah, ini kita lihat lagi. Bisa 4. Nah, ini CTUD, nanti bedanya seperti apa sama CTU. Nah, ini kita tulis saja ya, CTUD. Nah, gitu ya, klik. Nah, enter saja. Ini oke saja. Oke. Nah, ini jadi ini CD-nya ya, output-nya. Ini sinyal resetnya kita masukin dulu ya. Ini jadi kalau apa up sama down itu berarti CTUD ada dua inputan yang masuk sama yang keluar. Misalnya tadi ini kita tulis dulu ya, I misalnya I0.4 ya. Ya, ini sinyal resetnya I0.5. Nah, ini langsung aja ini preset value-nya. Preset value-nya misalnya tadi berapa? Misalnya anggap 5 kali. Tulis aja 5 gitu ya. Nah, ini kita ke outputnya. Misalnya yang belum itu I0.3 ya. Enggak boleh duplikat ya. I0.3. Nah, gitu ya. Ini yang lain 4 lah. Oke. Nah, sekarang saya mau hidupin PLC-nya ya. Tadi sudah dihubungkan pakai apa? Ethernet ya. Nah, dihubungkan di PLC-nya. Ya. PLC-nya saya hidupkan. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan ya? Kita lihat ya, online. Kita lihat online, go online ya, kita go online. Nah, ini tinggal pilih nih, pilih koneksi interface-nya PN1E ya. N1E itu Previnet ya intinya ya. Nah, ini kita start set. Jadi kalau komunikasi Previnet ini menggunakan Ethernet ya. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, ini versinya, device tab-nya, ini address-nya. Nah, kita go online saja.
Oke. Kemudian kalau sudah ada online, kita transfer programnya ke PLC ya. Bisa ke online, ini download to device ya. To device. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini continue without synchronous. Nah, actionnya, no actionnya, ini kita stop all dulu ya. Kita stop all, kita load ya. Kita load. Nah, oke, sudah masuk dia, finish ya. Nah, alhamdulillah nih. Nah, ini akan berubah jadi hijau semua. Oke, nah sudah berubah ya. Nah, sekarang kita mau tes ya. Kita monitoring dulu pakai kacamata ini. Monitoring on off ya. Nah, ini kita tes nih. Ya. Nah, di sini inputannya kosong ya. Nah, ini outputnya belum ada nyala nih ya. Belum nyala ya, belum nyala. Inputannya kalau saya on kan ya 0.0. Nah, ini masuk ya, dia akan ngitung nih selama 5 detik. Ya, nah 5 detik dia akan nyala ya. Lampu ini, lem 1 ini akan nyala selama ditunda dalam waktu 5 detik gitu ya. Ya, saya off kan, dia kalau nggak resetnya saya off kan, dia akan mati. Saya off kan, dia mati. Jadi kalau dia on kan, belum hitung sampai 5 detik, saya off kan, nah otomatis dia akan ngereset lagi tadi ya. Ya, jadi dia benar inputannya itu harus on ya sampai preset value-nya ya, sampai sudah ngitung 5 detik baru dia bisa hidup ya gitu. Nah, itu timer on delay ya. Jadi hidupnya suatu output itu ditunda dulu tergantung dari preset value-nya. Nah, berarti detik ya Pak? Apa? Detik ya Pak? Gimana? Setelah 5 detik ya Pak dia nyala? Betul ya. Setelah 5 detik kan preset value-nya itu 5 detik nih, 5S ya, 5 detik ya. Jadi ditundanya dia nyala setelah 5 detik ya ditundanya, baru dia nyala gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia timer off delay ya. Ya, timer off delay nih. Yang ini nih 01 nih. Saya on kan ya. Saya on kan. Nah, ini lampunya sudah nyala nih ya. Ketika dia hidup nih inputannya, lampunya sudah nyala, lampu 2-nya nih. Nah, ini timer ini belum kerja. Kerjanya kapan? Kalau setelah udah on, dia off inputannya, baru dia mulai ngitung gitu ya. Ngitung selama 5 detik juga tadi, baru dia mati. Gitu ya. Jadi kalau off delay itu hidup dulu ya, nyala dulu. Nanti kalau dia inputannya habis itu dia off ya, saya off-kan ya. Nah, kalau dia off, dia baru ngitung nih. Nah, dia baru ngitung nih 5 detik ya. 5 detik baru dia akan mati nih. Nah, baru akan mati ya. Jadi off delay ya. Jadi ditunda dulu dia. Ya, jadi kalau udah hidup nanti matinya setelah 5 detik baru dia mati. Gitu ya. Oke, ada yang pertanyaan sampai sini? Nah, kalau nggak ada kita lanjut dulu nih ke timer, ke counter ya. Nah, ini counter nih. Ya, ini prinsipnya nih. Jadi kalau misalnya tadi up ya, CTU counter up ya. Kalau 02-nya saya 12. Nah, saya on kan? Ya, on, ya deteksi ya. Nah, ini hitung nih 1 ya. Nah, namanya pulsa, dia on, dia off, on, off ya. Nah, masuk pulsa yang kedua, off dulu, kemudian di on lagi. Nah, baru ngitung 2 kali nih. Dia preset value-nya sampai 3. Ya, kalau dia off, ya, dia on lagi. Nah, baru dia akan nyala. Berarti dia bisa menghitung sampai 3 kali ya. Ya, 3 kali barang yang masuk misalnya ya. Ininya hidup ya. Kalau misalnya dia off, masuk lagi, ngitung lagi, ya dia nggak akan pengaruh ya. Kalau sudah sekali hidup sampai preset value-nya ya dia nggak akan masalah, udah nggak bisa ini lagi, nggak ada fungsinya lagi nih ya gitu ya.
Nah, supaya bisa fungsi lagi, dia harus off dulu, ngulang. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu sinyal resetnya harus dimasukkan ya. Kalau sekarang tempatnya on, nah dia akan reset nih ya, reset counternya, sehingga otomatis lampu lem 3-nya ini akan off gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya sinyal resetnya masuk, ada sakat ketika masuk nih inputannya nih, nah dia nggak akan bisa ngitung gitu ya, on off nggak akan bisa ngitung. Jadi kalau bisa ngitung lagi, input resetnya off ya, resetnya off dulu nih ya. Nah kemudian sakat ketiganya masuk sampai ngitung sampai 3 kali pulsa ya, baru dia akan bekerja lampu 3-nya, lem 3-nya. Oke. Nah selanjutnya apa nih? Nah, saya matikan dulu sinyal 4 ya, reset. Nah, mati ya. Oke. Kalau CTUD nih. Nah, kalau CTUD seperti apa? Ya, jadi misalnya anggap buat di parkiran itu masuk ke pintu keluar misalnya ya. Nah, 0 titik berapa titik? 3 ya. Ya, 3 juga. 23. Oh, 1 2 3 on. Nah, dia belum ya, itu hitung 3 4 ya, ini naik ya. Nah ketika 5, nah dia nyala ya, nyala nih lampunya nih ya. Saya off kan dulu ya. Nah saya off kan. Nah kemudian ada sinyal yang pintu keluar nih, ada yang keluar mobil misalnya ya, 04 ya, 04-nya on ya, ini ya. Nah on ya, dia akan turun nih 4 ya, yang otomatis sudah nggak sesuai sama preset value-nya kan, sampai 5 dia otomatis lem 4-nya off ya. Dia akan hitung mundur jadinya. Nah masuk lagi, on lagi 3, ini masuk 2 gitu ya. Kalau masuk lagi yang di sini ya, yang CU-nya sakat 4-nya on lagi, sensorannya masuk, dia akan naik lagi gitu. Nah gitu ya. Oke, dia akan seperti itu ya, outputnya lem 4-nya akan hidup. Dia kalau dia reset, kalau misalnya 0.5-nya on, nah dia baru mati. Oke, di situ ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah sekarang bagaimana? Ada nggak nih? Nah sekarang kalau nggak, bagaimana sekarang buat mensimulasikannya ya? Sekarang kalau nggak ada PLC-nya, nah kita go offline ya. Ya monitoring di offin dulu ya. Nah kita go offline. Nah sekarang kalau misalnya, nah karena di ini nggak bisa ya, CPU di 1200 ini PLC-nya nggak bisa simulasikan inputan I 0.0 kayak gini, nggak bisa dia. Jadi harus ditambah pakai memori ya. Pilih ini, misalnya kita pakai yang memori ya, misalnya dari M ya, M 0.0 lah ya. Nah ini kita masukin ya. Nah nanti kita tes. Nah ini 1 gitu ya. Nah yang ini juga nih M 0.1 gitu ya. Jadi Anda bikin 2 ya sekaligus ya, nanti biar bisa ada alatnya sudah masuk ngetes ininya, atau pakai simulasi sudah bisa masuk. Nah, ini seperti apa, ini sama aja ya. Dulu klik. Nah, ini misalnya M 0 titik berapa? Tadi 2 ya. M 0.2. Oke, ini kita masukin dulu. Nah ini yang pertama. Nah ini kalau ininya klik dulu ya. Nah seperti itu, nanti baru dibikin lagi nih ya, M 0.3 gitu ya. Ini diklik sini. Nah seperti itu, M 0.3. Ini buat simulasikannya ya. Nah itu bikinnya. Kemudian
yang ini ya. Ya ini sama aja tadi ya, di sini dulu, ini dulu nih ya, Pak Mulud ya, M0.4 ya, M0.4. Nah ini tinggal masukin saja tarik nih. Nah oke. Nah di sininya, di sini, nah di sini kita bikin lagi nih. Nah ini baru diginin lagi ya, satu-satu jadi ya, ini ya. Nah seperti itu, ini M0.5. Oke, nah, ini kita masukin satu lagi. Nah yang ini juga nih sinyal resetnya, masukin lagi ya, bikin lagi nih kontaknya nih, ceplek. Nah dia akan ke bawah lagi, masukin di sini, bikin lagi ini. Nah dipatelain lagi ya, M0.6 ya. Nah gitu ya. Nah jadi bikin simulasinya tuh, jalur simulasinya. Nah sekarang kita simulasinya kita pakai apa, di online, di simulation start ya. Nah ini oke saja, oke saja ya. Nah ini pilihnya select ya, ya PN1E juga oke. Start aja ya, ininya PLC SIM ya, ya portnya ini, interface-nya. Oke, sudah masuk nih CPU simulation, kita load saja. Oke, kita load lagi. Ya, nanti kita lihat apakah dia bisa juga sama. Nah, ini no action-nya kita ganti ya, jadi start modul ya, finish. Nah ini dia, kita tes ya, apakah sama tadi monitoring on off ya, sama tadi. Nah ini kita masukin nih, klik sebelah kanan ya, modify ya, tuh satu ya, kita lihat. Nah dia sama aja kan, hitung nih on. Nah ngitung sampai 5 detik ya, 5 detik dia nyala ya. Matinya kapan resetnya? Kalau sinyal inputnya off ya, Anda klik lagi sebelah kanan, maksudnya modify to 0 ya. Nah dia akan mati gitu ya, sama kan. Nah sekarang kalau ini timer off delay ya, pertama dia off ya, mati ya. Nah kalau inputannya on, kita masukin dia masuk satu ya, dia sudah nyala nih tapi belum mati. Matinya kapan? Nanti matinya kalau inputannya dia off, dia baru ngitung tadi ya, ngitung lagi 5 detik ya, modify to 0, kita nolkan. Nah dia ngitung nih selama 5 detik baru nanti mati dia. Nah itu buat timer off delay-nya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya tadi counter ya, kita lihat lagi bagaimana ngetes counternya ya. Tadi ini hitung 3 detik ya, 3 kali ya. Ya modify itu satu ya kan, pertama off, on. Nah hitung satu nih, pulsa masuk ya. Caranya bagaimana? Di off kan lagi dulu, modify itu 0. Nah kemudian di on kan lagi, pulsa yang kedua nih masuk berarti nih. Nah kedua ya, sampai 3 kali baru dia hidup ya. Ya ini offline lagi dulu, modify itu 0 lagi ya, kemudian di on kan lagi ya, modify itu satu. Nah baru dia hidup ya. Matinya kapan? Kalau sinyal resetnya masuk nih. Nah ini sinyal resetnya masuk, modify itu satu ya, dia akan mati. Nah sama seperti itu ya. Nah ini juga nih yang CTUD ya, CTUD sekalian dimasukin, modify itu satu, hitung satu ya, ini 0 gitu ya. Nah ini masuk lagi 2 gitu. Nah kalau ini masuk nih, counter down-nya masuk sinyalnya, ini akan dia turun nih dari 2 jadi turun jadi 1 ya, modify itu satu. Nah dia akan turun nih ya gitu ya. Ya ini kita nolkan dulu lagi, off lagi ya. Ini kalau dia kapan hidupnya, sampai ini preset value-nya sampai berapa ini, 5 ya, berarti pulsanya masuk sampai 5 kali gitu ya. Nah itu simulasinya begitu ya. Ini kita off kan dulu lagi ya, kita off kan ya. Baru tadi berapa nih ya, 1 ya tadi ya, masukin lagi ya,
2. Nah ini lumayan ini off ya. Kemudian on lagi 3 gitu ya, kita off kan lagi ya, kita on kan lagi 4 masuk nih. Nah 4 kita off kan lagi ya. Kalau sensor enak ya, kalau sensor enak udah deteksi on off gitu ya. Nah kalau ini ya kita beginilah simulasinya. Nah ini pulsa kelima nih ya, modify itu 1. Nah dia akan lemnya hidup ya. Kalau dia mati ya dia off ya masih hidup gitu ya. Sampai kapan matinya lem 4? Sampai kena sinyal resetnya nih ya. Kalau sinyal reset masuk ya, ini kan masih hidup ya. Ya kalau sinyal resetnya masuk nih on, modify itu 1, maka otomatis dia akan outputnya akan mati. Oke ya gitu ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Jadi nggak ada PLC di rumah bisa belajar tetap ya. Tinggal kalau di kampusnya sudah bisa langsung tinggal connect aja langsung ya. Itu sudah dibuatin dulu program dua-duanya, baik yang online PLC-nya sama yang simulasinya. Nah ini buat matinya offline ya. Kemudian kita tutup saja ya. Ini exit. Oke, terima kasih ya telah hadir kuliah hari ini. Kita tutup teman kita hari ini dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bapak.